Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 yang dimana akan memaparkan dan menjelaskan sebuah buku fiksi dengan judul Kisah Petualangan Si Cerdik Kancil. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Rahayu Putri SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia kelas Awan Larat 9. Baik, saya di ini akan menjelaskan tentang identitas buku yang berjudul 3 Kisah Petualangan Si Cerdik Kancil, yang ditulis oleh Cerita Rakyat. Penerbitnya yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun lebih kurang 2016 sampai 2018. Jenisnya dongeng atau fabel, sasarannya yaitu anak kecil. Selanjutnya ada temanya itu tentang kecerdikan si kancil. Tokohnya ada kancil yang cerdik dan harimau yang kuat dan buaya yang mudah diperdaya. Selanjutnya ada alurnya itu maju. Latarnya ada hutan, sungai, dan pada zaman dahulu. Sudut pandangnya itu orang ketiga. Dan selanjutnya ada amanatnya yang bisa kita ambil dari cerita si kancil ini yaitu gunakan akal supaya tidak mudah dipercaya. Selanjutnya yaitu gaya bahasanya sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu tahapan orientasi. Tahapan orientasi merupakan tahapan pengantar dalam teks ulasan. Orientasi ini kita akan menjelaskan tentang buku apa yang sedang ditulis, siapa penulisnya, dan siapa yang akan membaca buku tersebut. Pada tahapan orientasi ini, kita berada pada pihak buku yang sedang kita ulas. Dan tahapan orientasi ini sejalan dengan tahapan rangkuman evaluasi. Jadi, informasi-informasi yang kita sampaikan dalam teks ulasan pada tahapan orientasi itu akan dipertegas lagi pada tahapan rangkuman evaluasi. Untuk genre mikro yang kita gunakan yaitu eksposisi dan juga deskripsi. Contohnya yaitu pada buku fiksi yang kami ulas, yaitu cerita pada buku ini dikumpulkan oleh Atisa, Desi Nurul Andraini dan kawan-kawan yang diterbitkan pertama kali oleh PT Alex Media Komputindo, kelompok Gramedia Jakarta, anggota IKP Jakarta pada tahun 2021 dengan judul Kisah Petualangan Si Cerdik Kancil dan diterbitkan atas kerjasama PT Alex Media Komputindo dan juga KKLT Pengembangan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan isi tafsiran dari buku kisah Petualangan Si Cerdik Kancil berisi kumpulan cerita fabel yang menceritakan kecerdikan kancil dalam menghadapi berbagai masalah dan hewan lain yang lebih kuat. Dalam cerita, kancil menggunakan akalnya untuk mengelabui lawan sehingga dapat keluar dari situasi sulit. Alur cerita dalam buku ini sederhana dan mudah dipahami dengan latar alam seperti hutan dan sungai yang mencerminkan kehidupan serta budaya Indonesia. Secara keseluruhan, isi buku menekankan bahwa kecerdikan dapat mengalahkan kekuatan, namun juga memberikan pesan agar tidak meniru sifat licik kancil dan tidak mudah tertipu. Evaluasi merupakan bagian inti dalam teks ulasan yang berisi penilaian analitis, objektif, dan kritis terhadap buku atau materi penilaian mencakup keunggulan dan kelemahan, seperti kedalaman, isi kesesuaian dengan tujuan penulisan, serta relevansi dengan kebutuhan pembaca. Selain itu, diperhatikan pula alur penyusunan gagasan, keseimbangan antar bab, dan gaya bahasa yang digunakan, apakah baku, akademik, dan mudah dipahami. Tahap evaluasi menggunakan genre diskusi dengan argumentasi dua sisi yang didukung alasan yang kuat. Evaluasi buku kisah Petualangan Si Cerdik Kancil. Buku ini layak untuk anak-anak karena berisi cerita fabel yang mendidik dengan pesan moral yang jelas dan alur yang sistematis, bahasa yang digunakan baku, komunikatif, dan mudah dipahami, serta dialognya hidup. Keunggulan utama terletak pada keberagaman cerita dari berbagai daerah dan adanya ilustrasi yang membantu pembaca. Namun terdapat sedikit kelemahan, berupa pengulangan tema kancil menipu harimau yang terasa repetitif meskipun tetap menarik karena variasi cerita yang berbeda.
Kesimpulan evaluasi buku ini berhasil menjadi teks ulasan yang objektif karena berani menampilkan sisi abu-abu dari tokoh kancil. Sangat direkomendasikan untuk pembaca yang ingin mengeksplorasi fabel Nusantara dengan sudut pandang yang lebih realistis dan tidak membosankan. Baiklah, kesimpulannya adalah fabel ini memberikan pesan moral tentang bagaimana akal budi yang cerdik dapat mengalahkan kekuatan fisik yang besar, namun juga menjadi peringatan agar kita tidak mudah tergiur oleh tipu daya yang dibungkus dengan janji-janji manis atau status tinggi.